berharap semoga pada hari ini kalian semuanya dalam kondisi sehat dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu yang pertama matematika dan kedua PKN. Yang pertama matematika kita akan belajar untuk mengukur keliling. Jadi kalian nanti akan terbiasa untuk mengukur keliling berbagai macam bangun datar. Yang kedua kita akan belajar PKN tentang keberagaman, yaitu bagaimana kalian menyikapi keberagaman yang ada di sekeliling kalian. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kemarin Memphis sudah menjelaskan perkembangan alat transportasi darat mulai dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Nah, Memphis mempunyai sebuah gambar. Ini adalah gambar bis. Coba amati gambar bis ini baik-baik. Setelah kalian amati dengan baik, coba kalian pikirkan, kira-kira gambar bis ini mirip dengan salah satu bangun datar. Bangun datar apa ya? Ya betul, jadi gambar bis yang menunjukkan ini itu mirip dengan bangun datar persegi panjang. Kemarin kalian bersama dengan orang tua kalian sudah belajar untuk mengukur keliling bangun datar persegi panjang. Nah, kali ini Memve mau mereview dulu bagaimana cara mengukur keliling persegi panjang. Oke, sekarang silakan kalian perhatikan gambar bangun persegi panjang yang ada di layar HP kalian. Sebelumnya Mem mau tanya, apa itu persegi panjang? Persegi panjang itu adalah sebuah bangun datar yang dibangun dari dua sisi berhadapan sama panjang. Sisi atas berhadapan dengan sisi bawah, itu artinya jika sisi atas 10 cm maka sisi bawah juga 10 cm. Sisi sebelah kiri berhadapan dengan sisi sebelah kanan, itu artinya jika sisi sebelah kiri 5 cm maka sisi sebelah kanan juga 5 cm. Sisi atas dikenal dengan panjang, disimbolkan dengan P. Begitu juga berarti sisi bawah disimbolkan dengan P. Sisi ini sebelah kiri kenal dengan lebar dan disimbolkan dengan L. Berarti sama juga dengan sisi sebelah kanan. Jadi dalam persegi panjang ada yang dikenal panjang dan ada yang dikenal dengan lebar. Mengapa demikian? Karena tadi sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang ini disebut panjang dan sisi yang ini disebut lebar. Sudah mengerti kan? Pasti sudah bisa. Selanjutnya kita akan mencari keliling. Bagaimana kita mencari keliling? Misalkan kita bergerak dari titik ini ke titik ini, kemudian ke titik ini, dan kembali lagi ke titik ini. Itu berarti kita sedang berkeliling. Jadi keliling merupakan sisi yang membatasi bangun datar. Ini daerah bangun datarnya, dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, ini yang disebut keliling. Jadi dari bangun persegi panjang itu kelilingnya adalah sisi sebelah atas atau disebut dengan P ditambah sisi sebelah kanan atau disebut dengan L ditambah sisi sebelah bawah disebut dengan P, kemudian ditambah dengan sisi sebelah kiri disebut dengan L. Di mana P-nya itu ada 2, berarti 2P ditambah 2L. Sama dengan, karena 2-nya ada 2, jadi 2-nya dijadikan 1. Berarti 2 dikalikan dalam kurung P ditambah dengan L. Jadi itu merupakan cara untuk mencari keliling persegi panjang. Nah, sekarang kita akan masuk pada soal. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 25 cm dan lebar 10 cm. Berapakah kelilingnya? Karena kita tadi sudah mempunyai rumus, yaitu keliling adalah 2P ditambah 2L, di mana P-nya itu adalah panjang, kemudian L-nya itu adalah lebar. 2 dikalikan panjangnya 25 cm, kita kurung, kemudian ditambah 2 dikalikan lebarnya 10 cm. Sama dengan 2-nya dijadikan 1 dikalikan panjangnya 25 ditambah 10 cm sama dengan 2 dikalikan 35
sama dengan 70 cm. Jadi keliling bangun persegi panjang di atas adalah 70 cm. Sudah bisa kan? Sekarang jika dibalik bagaimana? Jika ada sebuah persegi panjang dengan keliling 40 cm. Keliling persegi panjang 40 cm. Diketahui panjangnya 15 cm. Panjangnya 15 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa lebarnya? Kita sudah belajar untuk mencari keliling persegi panjang itu dengan menggunakan rumus 2P ditambah dengan 2L. Kelilingnya sudah diketahui itu 40 cm. 2P berarti 2 dikalikan panjangnya 15 cm ditambah dengan 2L. Karena L-nya belum diketahui berarti ditulis saja tetap 2L. Ini tetap 40 cm sama dengan 2 dikalikan 15 hasilnya 30 ditambah dengan 2L. Sehingga 2L itu adalah, untuk mencari 2L berarti kita menghitung kelilingnya dikurangi dengan 2P. Jadi keliling persegi panjang tersebut dikurangi dengan 2P, maka hasilnya adalah 2L. 2L berarti kelilingnya 40 dikurangi dengan 2P, 2P-nya tadi 30. Jadi 2L sama dengan 10. 2L itu 10, berarti jika mencari L-nya saja, satu sisinya saja yang dicari, berarti dibagi 2. Jadi L-nya saja 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5 cm. Sehingga untuk persegi panjang ini memiliki keliling 40 cm, panjangnya 15 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Yang kedua, kita akan belajar tentang persegi. Apa sih persegi itu? Persegi itu merupakan bangun datar di mana keempat sisinya sama panjang. Jika di sini 5 cm, berarti di sini juga 5 cm. Di sini juga 5 cm. Di sini juga 5 cm. Jadi pada persegi tidak mengenal panjang dan lebar, tetapi mengenal sisi, atau disingkat dengan S. Terus bagaimana cara kita mencari kelilingnya? Cara mencari keliling persegi yaitu dengan menjumlahkan keempat sisi dari persegi tersebut. Jika ini disebut S, maka ini juga disebut S, ini S, dan ini S. Maka rumus dari keliling persegi tersebut adalah S ditambah S ditambah S ditambah S. Karena S-nya ada 4, maka bisa juga ditulis dengan 4 kali S. Atau 4 kali sisi, berarti 4 kali dari gambar persegi ini sisinya adalah 5 cm, berarti 4 kali 5 cm sama dengan 20 cm. Jadi keliling dari bangun persegi yang ada pada gambar adalah 20 cm. Namun jika dibalik bagaimana? Jika diketahui keliling sebuah persegi adalah 20 cm, berapa masing-masing sisi persegi tersebut? Keliling persegi tadi diketahui rumusnya adalah 4 dikalikan S. S adalah sisi persegi. Jika kelilingnya 20 cm, itu sama dengan 4 kali S. Berarti sisinya adalah 20 cm dibagi dengan 4, karena sisinya ada 4. Jadi kelilingnya ini dibagi dengan 4 sisinya. Berarti berapa S-nya? 20 dibagi 4 adalah 5 cm. Jadi
Sisi dari persegi ini adalah 5 cm. Di sini 5 cm, 5 cm, 5 cm, dan di sini juga 5 cm. Yang ketiga, kita akan menghitung keliling segi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8 adalah bangun datar yang dibentuk oleh 8 sisi. Jika sisi yang ini adalah 3 cm, berarti sisi yang lain juga panjangnya 3 cm. Di sini 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Di sini juga 3 cm. Untuk menghitung kelilingnya berarti bisa ditulis S ditambah S ditambah S ditambah S ditambah S ditambah S 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah S tambah S. Karena S nya itu ada 8, maka bisa disingkat menjadi 8 dikalikan S, sama dengan 8 dikalikan S nya ada 3 cm, berarti 8 dikalikan 3, hasilnya adalah 24 cm. Jadi keliling dari bangun segi 8 yang ada di gambar adalah 24 cm. Bisa juga ada bangun segi 5, segi 4, segi 6. Hal ini kita bisa juga mencari keliling dengan cara seperti ini. Dengan catatan adalah semua sisi dari bangun-bangun tersebut adalah sama panjang. Oke kelas, tadi Memve sudah menjelaskan dan memberikan contoh cara menghitung keliling beberapa bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan segi 8. Nah, untuk memperdalam materi, silakan kalian kerjakan latihan soal di halaman 210, nomor 1 dan nomor 2, yaitu bangun segi 5 dan segi 6. Serta di halaman 211, itu nomor 3, 4, dan 5. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis ya. Tapi setelah ini, Memve juga akan memberikan kalian rangkuman rumus-rumus beberapa bangun datar yang bisa kalian gunakan untuk berlatih di rumah. Dikenal dengan sebutan negara kepulauan karena terdiri dari berbagai macam pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Alat transportasi di Indonesia, baik itu air, darat, dan udara, sangat berperan penting untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut dan menghubungkan daerah-daerah di pedalaman yang memiliki suku-suku yang berbeda. Kita wajib bangga sebagai warga negara Indonesia karena Indonesia memiliki begitu banyak keragaman, baik itu suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda, tetapi kita tetap satu bangsa yang tetap harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sekarang kalian bisa buka buku pakai di halaman 208. Di situ dijelaskan beberapa contoh suku yang ada di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua. Mungkin tidak semua suku-suku ditulis di buku tersebut. Nanti kalian bisa cari sedikit contohnya di internet atau dibantu oleh orang. Nah, keberagaman tidak hanya menyangkut tentang suku, tapi banyak sekali yang mungkin kalian bisa temukan ketika berada di sekolah, baik itu keberagaman agama maupun sifat atau yang lainnya. Nah, keberagaman ini harus disikapi dengan bijak agar tidak timbul kesalahpahaman atau pertengkaran. Tentunya kalian pernah dong bertengkar dengan teman kalian, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di kelas. Nah, tugas kalian adalah menuliskan sikap yang pernah kalian lakukan untuk menghindari pertengkaran tersebut. Mungkin secara rinci bisa kalian jelaskan apa masalahnya, kenapa masalah itu bisa terjadi, dan sikap apa yang sudah kalian lakukan agar tidak terjadi pertengkaran. Jangan cuma satu ya. Untuk contohnya, kalian bisa lihat di halaman 209.
Semua tugas tematik pada hari ini harus dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan maksimal besok pada pukul 17. Jangan lupa tetap semangat untuk mengerjakan dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di materi tematik selanjutnya. Thank you for your attention. Goodbye.